Pemirsa, demi tradisi Toron, ratusan warga Madura pulang ke kampung halaman meski dalam masa PPKM darurat. Warga yang memenuhi syarat protokol kesehatan diizinkan pulang kampung, namun yang tidak memenuhi syarat diminta putar balik. Warga Madura yang masih mempertahankan tradisi Toron tetap memaksakan diri pulang ke kampung halaman. Tradisi ini berlangsung setiap perayaan hari-hari besar Islam. Sehari sebelum Idul Adha, mereka berbondong-bondong pulang meski harus menghadapi penyekatan. Petugas dengan ketat memeriksa warga yang ingin menyeberang. Pemudik yang tidak mampu menunjukkan surat vaksinasi atau surat negatif COVID-19 diperintahkan untuk putar balik. Sedangkan pemudik yang memenuhi syarat diizinkan menyeberang ke Pulau Madura. Berbagai cara tetap dilakukan warga Madura untuk pulang kampung demi berkumpul bersama keluarga. Seperti di Pelabuhan Cangkareman, Kecamatan Bluto, Sumeneb, Madura ini, warga menyewa perahu untuk pulang kampung. Menurut yang terjadi pada hari ini, itu masih banyak masyarakat baik yang Toron ataupun yang enggak itu. Jadi Toron merupakan satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura setiap 1 tahun 3 kali. Pertama, dalam Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, dan ketiga dalam rangka Maulid Nabi. Ketiganya itu menjadi satu keharusan untuk pulang kampung dari tanah rantau ke wilayah Madura. Toron berarti pulang ke pangkuan ibu atau pulang kampung. Tradisi ini dilakoni warga Madura secara turun-temurun. Salah satu momen Toron adalah Hari Raya Idul Adha. Namun pergerakan warga ini dikhawatirkan turut menyebarkan virus corona yang masih belum terkendali di Jawa Timur. Dari Surabaya dan Sumeneb, Jawa Timur, Yuda Prawira, Abdur Rahim, iNews melaporkan. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sholat Id dengan jemaah terbatas di kediaman masing-masing. Karena masih dalam pandemi COVID-19, seluruh masyarakat diminta sholat Id di rumah. Presiden Joko Widodo menggelar sholat Id secara terbatas di Istana Bogor. Muazin, imam dan khotib merupakan anggota Pas Pampres. Presiden meminta masyarakat sabar dari cobaan kehidupan, termasuk diantaranya pandemi COVID-19. Allahu Akbar walillahi Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar sholat Idul Adha hari ini di kediaman resminya Menteng, Jakarta Pusat dengan jemaah terbatas dan protokol kesehatan. Wapres menjadi imam sholat Id, sementara Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi dari MUI, Aminuddin Yakub menjadi khotibnya. Pada momen Idul Adha, Wapres mengajak umat Islam untuk mengikuti imbauan pemerintah agar melaksanakan ibadah di rumah masing-masing supaya meminimalkan penyebaran kasus COVID-19 selama PPKM darurat. Sama seperti tahun lalu, Idul Adha tahun ini masih dibayangi pandemi. Di saat meledaknya kasus COVID-19, masyarakat perlu mewaspadai munculnya klaster sholat Idul Adha, pemotongan hewan kurban, maupun tradisi pulang kampung. Sekali lagi, umat muslim di Indonesia harus melewati Idul Adha di tengah pandemi. Sholat Id pun belum bisa digelar secara normal, seperti di Masjid Raya Al-Masun, Medan, Sumatera Utara. Sholat digelar di ruang terbuka dengan protokol kesehatan. Jumlah jemaah dibatasi, jarak antar jemaah juga dijaga. Jemaah pun tetap memakai masker saat sholat. Sebelum masuk area sholat, jemaah juga harus melewati bilik disinfeksi dan dicek suhu tubuhnya. Namun berbeda dengan yang dilaksanakan di Masjid Raya Ganting, Kota Padang. Meski jemaah melewati pengecekan suhu, sholat tetap digelar di dalam ruang tertutup tanpa aturan jaga jarak. Masih ada pula jemaah yang tidak menggunakan masker dengan benar. Padahal Padang juga merupakan daerah yang tengah menerapkan PPKM darurat. Sebelumnya, berdasarkan pertemuan dengan MUI dan organisasi Islam, pemerintah sepakat sholat Id dan takbiran dilakukan di rumah.
supaya dilakukan di rumah saja. Takbir di rumah saja. Begitu juga untuk penyembelihan kurban itu supaya dilakukan melalui rumah potong hewan dan dibagikan diantar dari rumah ke rumah. Pemerintah juga meminta penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan untuk menghindari kerumunan. MUI juga menyarankan penyembelihan bisa dilakukan dalam 4 hari, yaitu 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi waktu untuk penyembelihan itu selama 4 hari, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13. Artinya kita memiliki keleluasaan waktu untuk kepentingan penyembelihan agar tidak menumpuk di satu waktu sehingga terjadi potensi penumpukan, kemudian kerumunan dan kesulitan di dalam pengelolaan dan juga distribusi. Sholat Id dan pemotongan hewan tak bisa lepas dari kumpulan massa. Himbauan disepakati pemerintah beserta organisasi Islam bertujuan agar prosesi perayaan Idul Adha tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Tim iNews melaporkan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Idul Adha baik saat mudik maupun penyembelihan hewan kurban menimbulkan kekhawatiran munculnya klaster baru. Apa langkah antisipasinya agar hal tersebut tidak terjadi? Kami akan bahas bersama anggota tim pakar Satgas COVID-19 Erlina Burhan dan Katib Syuriah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Syafruddin Syarif. Selamat sore Pak Kiai dan Bu Erlina. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Kiai terlebih dahulu. Sebelumnya PWNU Jawa Timur sudah mengimbau warga Madura agar tidak melakukan tradisi toron di tengah kasus pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Tapi sepertinya imbauan ini tidak diindahkan, ratusan warga tetap nekat mudik di Hari Raya Idul Adha ini. Tanggapan Anda Pak Kiai? Sebenarnya himbauan ini diikuti oleh sebagian warga mengikuti, karena kalau tidak ada himbauan itu tentu mobilitas masyarakat untuk turun itu 100%, artinya hampir semuanya pulang. Tetapi tentu sekarang memang masih banyak, cuman saya melihat tidak mencapai 50%. Nah, cuman ini tetap harus diantisipasi dengan ketatnya pemeriksaan oleh aparat. Karena apapun usaha kita sebagai tokoh masyarakat ini betul-betul menjaga, jangan sampai ada klaster baru di saat Idul Adha, momentum yang sangat bagus ini. Dan saya melihat bahwa sebagian masyarakat Madura itu ada yang tetap mematuhi himbauan daripada PWNU Jawa Timur, tokoh-tokohnya dan kiai-kiainya. Seperti itu Mbak, karena sekarang sudah bisa dilakukan. Andai kata mereka ingin korban, mereka bisa mengirimkan uangnya, kemudian bisa berkorban tetap di rumahnya dengan melalui lembaga yang kredibel untuk melaksanakan, ataupun takmir masjid yang sudah menerima titipan korban daripada rekan-rekan yang ingin berkorban yang ada di Surabaya atau di tempat-tempat lain, tetapi mereka tetap bisa berkorban dalam waktu 10, 11, 12, dan 13 yang akan datang. Ini yang kita harapkan. Dan oleh karena itu kita berharap nantinya semangat untuk berkorban dan silaturahmi warga Madura yang memang sudah menjadi budaya ini tidak menyebabkan klaster baru. Jadi oleh karenanya kita mohon sekali lagi kepada masyarakat Madura untuk yang ada di luar Madura tidak toron ke Madura, tidak pulang, begitu juga yang ada di Madura untuk tidak keluar dari Madura. Supaya apa? Supaya kita bisa memutus mata rantai daripada penularan COVID-19 ini. Ini yang kita harapkan, tetapi semangat untuk berhari raya, semangat untuk berkorban, semangat untuk bersilaturahim, sekarang dengan melalui kecanggihan gadget yang kita miliki, kemudian hal-hal lain, ini bisa kita lakukan tetap di masa PPKM darurat ini. Baik. Demikian, Mbak. Tugas tokoh agama memberikan imbauan dan sudah dipatuhi oleh sebagian masyarakat, tapi di sisi lain juga kemudian dilanjutkan tugasnya oleh para petugas di lapangan untuk mengantisipasi adanya penyekatan. Saya ingin ke Ibu Erlina, kita tahu bahwa pada saat Idul Fitri kemarin,
mudiknya warga ini menjadi salah satu penyumbang angka COVID-19 yang tinggi saat ini. Bagaimana kita mengantisipasi? Sudah terjadi tentunya ada ratusan warga di Madura yang melakukan tradisi toron pulang ke kampung halaman. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ini menjadi klaster baru juga COVID-19? Ya, ini kalau saya melihat fenomena ini menunjukkan bahwa memang masyarakat yang tidak mengerti bagaimana virus ini menular. Dan juga mengerti kenapa harus menjalankan protokol kesehatan. Oke lah kalau 5, ya artinya mobilisasi yang harus dibatasi dan juga tidak boleh keluar rumah, atau menghindari kerumunan itu tidak bisa dilaksanakan. Pakailah masker. Ini juga masker kan juga tidak dipakai. Berapa pakai, beberapa tidak. Dan juga cuci tangan dan jaga jarak. Nah, sebagian masyarakat tetap abai, sebagian patuh, ini bisa kelar. Karena untuk bisa terbebas dari pandemi ini, penularan dan lain sebagainya, itu harus semua orang patuh, nggak bisa sebagian. Jadi mohon siapapun kita, apakah toko masker biasa, mari kita semuanya sama-sama melakukan pencegahan dengan protokol kesehatan minimal 3M, kalau nggak sanggup 5, masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan sepertinya sekarang bukan hanya event ya, bukan masalah ada lebaran, ada liburan, tapi memang masalah pengertian bahwa peduli karena interaksi yang tidak aman. Interaksi yang tidak aman itu adalah pakai masker atau tidak jaga jarak. Dan kalau ini tidak bisa juga hati oleh masyarakat, maka pandemi ini akan susah sih. Dan jangan saling menyalahkan kalau pandemi ini diatasi, karena memang attitude atau perilaku kita sebagai bangsa ini juga tidak kondusif. Ini kan disampaikan sebagian patuh, sebagian tidak. Itu nggak bisa kalau kita ingin sini. Harus sama-sama. Ayolah kita sebagai satu bangsa ini kali ini aja kompak deh gitu. Kompak sekali ini aja karena kita memang ingin pandemi. Baik, Pak Kiai, seperti yang disampaikan Bu Erlina bahwa sepertinya pemahaman masyarakat tentang COVID-19 belum menyeluruh, masih banyak masyarakat yang pemahamannya kurang. Kalau Anda sendiri sebagai tokoh agama, seperti apa sih cara memberikan pemahaman kepada umat agar supaya pesan ini benar-benar bisa dimengerti oleh masyarakat? Ya, tentu kewajiban kita bersama, ya, kewajiban kita bersama bahwa memang corona ini adalah harus kita ikhtiarkan bersama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya tokoh masyarakat, tetapi semua rakyat Indonesia harus bersama-sama mematuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetapi yang namanya masyarakat banyak, memang kadang terjadi ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Kita sudah meminta bahwa mematuhi instruksi dari pemerintah itu bagian dari ibadah, bagian dari melaksanakan kewajiban. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah, pemimpin kalian. Supaya apa? Supaya kehidupan yang kita lalui di dalam berbangsa dan bernegara ini betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapi musibah seperti sekarang ini, bisa cepat tertanggulangi kalau kita hadapi bersama-sama. Karena kalau bercerai-berai, yang satu taat, yang sebagian tidak taat, ini tentu tidak akan selesai-selesai. Apalagi kunci daripada menghilangkan musibah ini adalah dengan memutus mata rantai daripada penularan COVID ini, yang tentunya kita wajib untuk melaksanakan instruksi dari pemerintah. Dimanapun kita berada, kita harus pakai protokol kesehatan itu. Sehingga kalau protokol kesehatan ini dilaksanakan, apalagi ini adalah kepentingan menjaga jiwa. La doror wala diror. Guidance dari Nabi Muhammad sudah jelas bahwa jangan sampai kalian membahayakan diri kalian sendiri dan jangan sampai kalian membahayakan orang lain. Maksudnya ketika sudah ada informasi bahwa COVID ini adalah sangat berbahaya, kalau kita tidak terkena COVID, corona, tapi kemudian orang lain kena, bisa menular kepada kita.
membahayakan diri kita kalau tidak pakai masker, Baik. tidak cuci tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi juga kalau kita yang kena, kalau kita tidak pakai masker akan membahayakan kepada Baik. orang lain. Disinilah maka kewajiban kita terus dan terus menyadarkan masyarakat kita yang memang belum sepenuhnya mematuhi apa yang sudah kita informasikan dan kita inginkan supaya mereka mematuhi apa yang dapat kita Baik. laksanakan bersama terkait dengan protokol kesehatan ini. Baik, Saya perlu berharap ada- mudah-mudahan dengan terusnya hal ini disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi sadar bahwa ini kewajiban kita bersama. Baik. Ini ikhtiar kita bersama. Tidak bisa hanya pemerintah, tetapi kita semuanya harus bersama-sama untuk memutus mata rantai dari Baik, penularan. perlu ada ketaatan Corona-19. bersama tentunya. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Agus Zain, Kadiskominfo Kabupaten Bangkalan. Selamat sore Pak Agus. Ya, Pak Agus, langsung saja saya ingin tanyakan apa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mencegah atau mengimbau warga agar tidak mudik atau melakukan tradisi toron di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita tim Satgas sudah turun ke lapangan langsung sebelum Idul Adha ini dimulai, tepatnya di pos Tangkel itu kita lakukan penyekatan arah masuk ke kota Bangkalan. Itu yang sudah kita lakukan. Tapi sebelumnya kita juga selalu rutin melaksanakan operasi-operasi ya, baik siang maupun malam. Itu kita terus upayakan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa mematuhi, walaupun di sana sini faktanya masih ada semacam penolakan dan lain sebagainya, tapi kita tetap terus lakukan itu. Pak Agus, bagaimana untuk teknis penyekatan di Kabupaten Bangkalan sendiri? Maksudnya siapa saja yang diizinkan untuk melintas dan siapa saja yang diminta untuk putar balik? Ya, sejauh ini yang sudah diinformasikan dan sudah disosialisasikan oleh Satgas adalah mereka yang akan memasuki wilayah Bangkalan ini harus menunjukkan KTP Bangkalan. Sementara untuk mereka yang ber-KTP di luar Bangkalan, tetapi dia berdomisili di Bangkalan, bisa dilakukan dengan minta surat domisili ke lurah setempat. Baik Pak Agus, memang tradisi toron ini kan tradisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh masyarakat. Anda sendiri menyampaikan tadi tentunya ada penolakan dari masyarakat atas imbauan yang disampaikan. Bagaimana menyikapi tradisi yang sudah sangat mengakar ini? Ya, alhamdulillah ya, tahun ini sangat beda. Ya, kita biasanya di perlintasan jembatan Suramadu itu luar biasa. Tapi untuk tahun ini sangat sepi sekali. Ini bukti bahwa imbauan-imbauan itu sebenarnya juga sudah diikuti, dan ini juga harus kita perlu apresiasi kepada masyarakat. Jadi apa yang sudah direspon oleh masyarakat ini juga pemerintah perlu memberikan apresiasi. Baik, kami ingin berdiskusi lebih lanjut namun sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Agus Zain, Kadiskominfo Kabupaten Bangkalan, Pak Kiai Haji Syafruddin Syarif, Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, dan Ibu Erlina Burhan, anggota tim pakar Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, sapi kurban mengamuk di tengah permukiman warga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.